Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 SMK Kesetiran Purwokerto. Kembali lagi dengan Pak Gino di Mapel PAI. Ini adalah lanjutan dari bab pertama, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang kita akan membahas tentang beberapa kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung mulai pelajarannya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Toro, artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alna hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku atau Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat kedua. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 Commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau di gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah sebagai berikut. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. 2, sebutkan nama Allah dengan hormat. 3, kuduskan hari Tuhan, yaitu hari ke-7 atau hari Sabtu. 4, hormati bapak ibumu. 5, jangan membunuh. 6, jangan berbuat cabul. 7, jangan mencuri. 8, jangan berdusta. 9, jangan ingin berbuat cabul. 10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua, kitab Zabur. Kata Zabur bentuknya zubur berasal dari kata zabaro yazburu zabron yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimro yang berarti lagu atau musik. Zamir artinya lagu dan mizmor yang artinya mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar yang artinya nyanyi atau nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Ayat yang menegaskan tentang keberadaan kitab Zabur antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-163. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah
dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. Yang 4. Ratapan dan doa individu. Dan yang 5. Nyanyian untuk raja. Nyanyian pujian dalam kitab Zabur atau Mazmur 146 antara lain, besarkanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan. Maka aku akan muji Tuhan seumur hidupku, dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. Janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. Maka putuslah nyawanya, dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. Maka berbahagialah orang yang peroleh Yakub sebagai penolongnya, dan yang menaruh harap kepada Tuhan, yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. Yang membela orang yang teraniaya dan memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Tugas 1. Sebutkan pengertian kitab Taurat. Yang 2. Tuliskanlah dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang 3. Sebutkan isi dari kitab Taurat yang dikenal dengan istilah Ten Commandments. Yang 4. Sebutkan pengertian kitab Zabur. Yang 5. Sebutkan secara garis besar isi kitab Zabur. Kerjakan dalam lembar kertas, kemudian dikasih nama yang lengkap dan kelas, kemudian dikumpulkan sebagai nilai tugas harian. Lanjut kepada pelajaran selanjutnya, yaitu yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini diartikan mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasul, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 27. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang ditersebutkan di atas, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya ada yang menyampaikan
22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu, Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir turun adalah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Tugas 1. Apa saja kandungan kitab Injil secara garis besar. 2. Apa saja versi kitab Injil sesuai dengan penulisnya. Yang ketiga, berapa lama kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, apa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, tulislah wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW serta artinya. Pelajaran selanjutnya, intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu melakukannya sama sekali. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ada cerita tentang pahala istimewa penghafal Al-Quran. Silakan kalian baca sendiri di buku teksnya, atau ini boleh di pause kemudian dibaca sendiri. Lanjut pada materi berikutnya. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar, obat penenang hati. Yang keempat Al-Dzikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Lanjut, isi Al-Quran. Yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ghairu mahdhah adalah ibadah yang berhubungan dengan sesama umat manusia dan alam semesta. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik atau pencipta, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat, isi Al-Quran yaitu muamalah yang berhubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, isi Al-Quran yaitu kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu diantara beberapa isi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang terakhir, membaca dan mempelajari Al-Quran termasuk merupakan ibadah. Itulah pelajaran kita di pertemuan kedua ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir daripada pelajaran kita adalah bagaimana menerapkan perilaku manusia, bagaimana menerapkan perilaku mulia
setelah kita mempelajari kitab iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ulangan akhir bab 1 akan Pak Gino kirimkan soalnya melalui WA grup masing-masing. Silakan nanti kalian kerjakan untuk ulangan harian sebagai penilaian di akhir bab 1. Terima kasih, tersebut pertemuan kita yang kedua di bab pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.